Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hanafiah dari kelas B1 tahun 2021 dengan NIM 210601050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pecahan. Menurut Sukajati tahun 2008, pecahan berarti bagian keseluruhan yang sama, berasal dari bahasa Latin fractio, yang artinya memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyebut dan pembilang. Keduanya dipisahkan oleh garis lurus, bukan garis miring, seperti contoh pecahan senilai merupakan dua ataupun lebih pecahan dengan perbandingan penyebut dan pembilang yang nilainya sama. 2/5 dan 4/10 merupakan contoh dari pecahan senilai. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Contoh soalnya adalah 53/5. Cara pengerjaannya, kelipatan 5 yang paling dekat dengan 53 adalah 50 menjadi seperti ini. Kemudian sisa 3 ditulis setelahnya menggunakan penjumlahan menjadi 3/5. Kemudian sama dengan 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3/5 bisa ditulis dengan 10 3/5 menjadi pecahan campuran. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh soalnya 2/5. Mengapa saya memilih penyebutnya 5? Karena untuk bisa diubah atau hasil kalinya bisa 10 agar kita mudah untuk membaginya. 5 agar menjadi 10 yaitu dengan cara dikali 2. Kemudian pembilang juga dikali 2. Jadi hasilnya 4/10. Karena per 10 maka jawabannya nanti akan ada satu angka di belakang koma. Setelah itu pembilang bisa ditulis di belakang koma yaitu 4. Jadi hasilnya 0,4. Ketiga adalah mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Persen artinya per 100. Jadi pernya harus berjumlah 100. Contoh soalnya adalah 4/25. Kemudian bagaimana cara kita agar per 25 menjadi per 100, yaitu dikalikan dengan 4. Masing-masing pembilang dan penyebut harus sama, dikalikan 4 dengan hasil 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 16/100 itu sudah bisa disebut dengan 16/100, artinya 16%. Kemudian yang keempat, mengubah desimal menjadi bentuk persen. Contoh soalnya adalah 0,6. Harus diingat bahwa jika ada satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Jadi kita bisa tulis 6/10. Terus diingat kembali bahwa persen itu harus per 100. Ini 6/10 bisa kita kali masing-masing kita kalikan menjadi 10. Yaitu 6 kali 10 hasilnya 60, 10 dikali 10 hasilnya 100. Hasilnya menjadi 60/100. 60/100 sama dengan 60%. Jumlahan yang berpenyebut sama. Contoh soalnya adalah 1/5 ditambah 3/5. Kita hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 3 menjadi 4 dan penyebutnya sama yaitu 5, jadi 4/5.
Selanjutnya adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh soalnya adalah 3/4 ditambah 2/5. Saya menggunakan sistem silang dengan cara 3 dikali 5 per 4 dikali 5 ditambah 2 kali 5 per 5 kali 4. Hasilnya adalah 15/20 ditambah 8/20. Jika penyebutnya sudah sama, hanya tinggal ditambahkan 15 ditambah 8 hasilnya 23. Tadi penyebutnya 20, jadi 23 ditambah 23/20. Kemudian penjumlahan pecahan campuran. Dengan contoh soal 2 1/4 ditambah 2 2/4. Kita harus ubah menjadi pecahan biasa dengan hasil 9/4 ditambah 10/4, yaitu kan sudah sama penyebutnya 4, jadi kita tinggal menambahkan 9 tambah 10, yaitu pembilangnya, dengan hasil 19/4. Terakhir adalah penjumlahan pecahan desimal. Contoh soalnya adalah 0,25 ditambah 0,5. Kita menggunakan teknik tambah ke bawah, yaitu 0,25 ditambah 0,5. Jadi 0 harus sejajar dengan 0 yang di bawah, koma harus sejajar dengan koma yang di bawah, 2 sejajar dengan 5. Jadi hasilnya 0,75. Pengurangan pecahan biasa. Contoh soalnya adalah 8/3 dikurangi 4/3. Hasilnya adalah hanya tinggal dikurang pembilangnya saja, kan penyebutnya sudah sama, yaitu 8 dikurangi 4 hasilnya 4, kemudian penyebutnya 3, jadi 4/3. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Dengan contoh soal 5 1/4 dikurangi 2 3/4. Seperti biasa, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan hasil 21/4 dikurangi 11/4. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4, kita hanya tinggal mengurangi pembilangnya saja, yaitu 21 dikurangi 11 dengan hasil 10. Jadi hasilnya 10/4. Yang terakhir adalah pengurangan desimal. Dengan contoh soalnya adalah 0,75 dikurangi 0,5. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Tulis lagi koma di bawah. Kemudian 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 0,25. Perkalian pecahan biasa. Dengan contoh soal 2/4 dikali 5/2. Hanya tinggal dikalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dan pembilang. 2 kali 5 dikali 4 kali 2, hasilnya 10/8. 2 adalah perkalian pecahan campuran. Dengan contoh soal 2 1/4 dikali 2 2/3. Seperti biasa, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan hasil 9/4 dikali 8/3. Kemudian kita kali pembilangnya, 9 kali 3 per penyebut 4 dikali 3 dengan hasil 72/12. Terakhir perkalian desimal dengan contoh soal 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,5 sama dengan 5/10, sedangkan 0,25 sama dengan 25/100. Hasilnya dikalikan, hasilnya 125/1000. Maka kalau 1000 berarti nanti akan ada 3 angka di belakang koma, yaitu penyebutnya disimpan di belakang koma, yaitu 0,125.
Pembagian pecahan biasa dengan contoh soal 5/8 dibagi 3/4. 3/4 dibalik menjadi 4/3, saat dikalikan menjadi 5 kali 4 per 8 kali 3, yaitu 20/24. Pembagian pecahan campuran dengan contoh soal 6 dibagi 3 1/5. 3 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 16/5. Kemudian 6 berarti 6/1, jadi 6/1 dibagi 16/5. Kemudian 6/1 dikali dibalik 5/16 dengan hasil 30/16. Terakhir adalah pembagian pecahan desimal dengan contoh soal 0,24 dibagi 0,2. Bisa berubah ke pecahan menjadi 24/100 dibagi 2/10. Kemudian 24/100 dikali kemudian dibalikan 10/2. Hasilnya 12/10. 12 dibagi 10 hasilnya 1/10.